itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, dan tangan teroris. Agama mengejawanta menjadi keyakinan yang bengis tanpa balas kasihan terhadap sesama. Oh iya. Oke, malam ini kita coba untuk melakukan pengkajian atau mendalami tentang 3 masalah yang ada: narkoba, penegakan hukum yang adil, dan masalah terorisme. Ya, kalau kita melihat dari narkoba ini adalah obat terlarang. Ya. Jadi kenapa terlarang? Karena mengandung zat berbahaya. Berbahaya bagi tubuh manusia. Ya, bisa merusak semua organ tubuh manusia. Yang pertama. Yang kedua, menimbulkan kecanduan. Ada obat yang merusak tapi tidak membuat kecanduan, tapi ini obat yang membuat kita kecanduan dan sekaligus merusak tubuh. Ini sangat berbahaya sekali. Tetapi anehnya, orang ini masih marak beredar. Salah. Utamanya di kalangan remaja, ya, atau anak muda, ya. Dan ya bisa juga pelaku artis, gitu. Katakanlah artis. Keempat itu pejabat dan lain sebagainya, hampir semuanya dan lain-lain. DLL. Jadi ini adalah menjadi korban, ya, korban dari narkoba ini. Siapa yang menjadi pelakunya? Pelakunya adalah bandarnya sendiri. Bandar, ya, ini adalah pelaku yang mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba, gitu. Dia mendapatkan untung. Ya. Maka ini menjadi konsumen. Konsumen yang merusak diri mereka sendiri. Ya, anehnya kita di Indonesia ini masih banyak itu narkoba. Banyak hal. Apa penyebab terjadinya peredaran narkoba ini masih marak terjadi? Nah, ini kita berbicara tentang penyebab. Yang pertama, apa penyebabnya menurut Anda? Penyebabnya ada tadi di slide tadi. Pengaruh lingkungan yang seperti apa? Pengaruh lingkungan, apalagi? Pergaulan bebas. Nah, ini pergaulan bebas. Ya. Apalagi? 3. Apa yang menyebabkan adanya narkoba?
rendahnya iman. Ya, iman dan takwa atau pemahaman agama, ya, agama dan lain sebagainya. Ini 4 bisa jadi karena namanya gaya hidup hedonis, hedonisme, suka berpura-pura, suka melakukan sesuatu aktivitas yang membuang-buang waktunya hanya untuk pergi di tempat hiburan. Hedon itu adalah perilaku yang suka pura-pura, koyak-koyak, sehingga ya ini disebabkan juga karena rendahnya iman, ya. Kemudian bebas dalam bergaul, kemudian pengaruh lingkungannya itu orang-orang jahat, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Itu penyebab. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang masuk dalam lingkaran ini, penyebab ini bisa menjadi korban kalau disebabkan karena ini. Jadi ada sebab, ada akibat tadi gitu. Akibatnya menelan korban. Ya, bisa jadi juga karena kembali lagi kurangnya penegakan hukum. Itu tidak. Kalau bisa dihukum mati saja atau minimal hukum seumur hidup kepada bandar narkoba ini, pada bandar ini, pelaku ini. Kalau mereka kan ya cukuplah, kalaupun di penjara jangan terlalu lama. Tapi yang paling penting bukan masalah penjaranya, tetapi mereka dikembalikan pada kondisi yang semula, yaitu mereka direhabilitasi. Kalau mereka menjadi korban narkoba ini, karena kalaupun itu di penjara, bisa jadi itu tidak akan menyembuhkan bagi mereka, bisa membuat mereka frustasi. Maka yang dilakukan adalah rehabilitasi dengan melakukan pendekatan. Pertama, menjauhkan mereka dari narkoba, yang kedua memberikan pemahaman bahaya narkoba itu, kemudian mendekatkan diri mereka kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan, mereka cinta tanah air dan sebagainya. Mendekatkan diri dengan nilai-nilai kekeluargaan, bagaimana mereka cinta dengan keluarganya dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadikan hidup ini lebih berarti lagi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau pelakunya ini hukuman dengan seberat-beratnya, karena sudah mereka inilah yang menjadikan jutaan orang rakyat Indonesia menjadi korban dari narkoba ini sendiri. Ya, apa yang harus dilakukan? Sekarang setelah kita melihat penyebabnya, bagaimana cara menanggulangi narkoba ini sendiri agar tidak beredar? Penanggulangan, bagaimana cara? Hukumannya dipertegas. Ya, berarti kita bisa melihat dari penanggulangan ini dengan cara melihat penyebabnya. Apa penyebabnya? Kalau kita sudah tahu memetakan penyebab dari sebuah masalah itu, kemungkinan kita akan tahu bagaimana upaya menyelesaikan masalah itu. Betul tidak? Kita ini punya masalah apa? Masalah tentang, ya saya ini orang miskin. Ya, Anda itu miskin karena apa? Karena malas? Karena memang tidak punya akses untuk kerja? Anda di PHK? Atau cara berpikir Anda yang memang cara berpikir orang miskin? Mindset orang miskin. Dikasih uang hanya untuk dibobol, dihambur-hamburkan. Mindset orang miskin gitu. Atau kerjanya hanya meminta-minta saja. Mindset orang miskin.
Ya, kalau mindset orang kaya kan, meskipun juga uangnya sedikit, ya mereka sumbangkan kepada orang yang membutuhkan ala kadar. Kemudian mereka niatkan, semoga Allah memberikan banyak nikmat kepada saya, banyak rezeki kepada saya. Betul tidak? Ya, makanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Tangan di atas itu adalah simbol dari memberi, tangan di bawah itu adalah simbol dari menerima atau meminta-minta. Nah, itu kalau kita bicara penyebab dari kemiskinan. Kalau kita sudah tahu penyebab dari kemiskinan, berarti kita tahu cara menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Ya, kalau karena malas berarti cara menanggulanginya harus rajin. Keterbalikan dari situ. Ya, berarti di sini penanggulangannya yang pertama tadi adalah apa? Memberikan hukuman yang berat. Ya, memberikan hukuman yang kepada siapa? Kepada bandar narkoba. Ya. Nah, apakah hanya sekedar memberikan hukuman yang berat saja, atau ada cara lain lagi? Apalagi? Katakanlah menanggulangi itu dengan cara memberikan edukasi. Oke. Edukasi tentang bahaya narkoba. Mulai dari sekolah, perguruan tinggi sampai di kalangan masyarakat umum diberikan edukasi. Buat spanduk, buat pamflet, buat sebarkan di media sosial tentang bahaya dari narkoba itu agar dijauhi. Bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Orang yang dekat dengan narkoba adalah orang yang dekat dengan setan dan iblis. Jadi jangan dekat-dekat dengan narkoba karena mereka adalah barang itu adalah barangnya orang iblis. Misalnya gitu ya. Dengan cara memberikan edukasi. Tetapi apakah hanya sekedar edukasi lagi? Apakah diberikan hukuman berat kemudian diberikan edukasi tuntas tidak? Lihat penyebabnya apa? Ya, boleh jadi pembatasan pergaulan atau ya pembatasan ya pergaulan, atau boleh jadi adalah memilah-milah dalam berteman. Karena jangan sampai kita berteman pada orang yang buruk gitu, ya. Kalau kita berteman sama orang buruk, kemungkinan kita akan menjadi orang buruk juga. Berteman sama pecandu narkoba, maka kemungkinan kita akan diajak untuk nyambung gitu, untuk menghisap sabu-sabu atau mengkonsumsi heroin dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka membatasi pergaulan di sini artinya jangan terlalu bebas bergaul, pilah-pilah juga temannya, gitu. Sampai temannya narkoba gitu, ya, dan lain sebagainya, sebanyak ya, penegakan hukum atau katakanlah kalau sudah tertangkap satu orang maka ditelusuri, ya, karena mereka sudah bekerja secara sistemik. Misalnya si A ini adalah korban, ya, korban. Maka korban ini ditanyai, kalau katakanlah ditangkap, maka ditanyai siapa yang memberi narkoba ini. Dia bilang si B lagi. Ternyata si B ini hanya perantara saja. Diringkuslah si B. Ditanya siapa yang memberikan narkoba ini? Si C. Ternyata si C ini hanya eceran saja dia jual. Hanya eceran saja. Ditangkap lagi. Ditanya lagi sama pihak kepolisian penegak hukum, siapa yang memberi barang haram ini? Kalau tidak saya akan hukum dengan hukuman yang berat. Maka dia mengaku si D.
si D ini ternyata hanya kurir, ya, perantara dari penjual besar. Paham? Jadi ini kurir, ini penjual eceran, ini kurir. Ditangkap lagi kurirnya. Kemudian ditanya siapa yang memberikan ini narkoba ini? Ternyata si A. Si A ini ternyata agen besar hanya skala nasional. Ditanya lagi si A ini, siapa yang memberikan ini? Pasti ada kelompok internasional, sindikat internasional yang memberikan ini. Siapa ini? Di mana pabriknya? Maka itu akan menjadi suatu kejahatan yang berantai sebenarnya. Sama dengan human trafficking. Tahu human trafficking? Tahu? Siapa yang tahu? Oh ya. Human trafficking itu adalah penjualan manusia. Manusia dijual. Manusia dijual, diculik. Kadang-kadang anak-anak diculik. Anak-anak remaja. Kebanyakan itu adalah perempuan korbannya. Perempuan remaja korbannya. Anak-anak sekolah, anak SMP, anak SMA. Dijanjikan sama om-om, pergi beli tas, beli ini, beli segala seperti itu. Mereka senang sekali, difasilitasi dulu, fasilitasi. Setelah mereka senang, mereka dibawa di suatu tempat, seperti mereka di karantina, tapi tetap mereka difasilitasi apa maunya. Setelah di karantina, dicarikan waktu yang tepat untuk mereka diberangkatkan di sebuah daerah. Mereka akan dijanjikan apa? Kalian nanti uangnya kalian jauh lebih besar daripada apa yang saya kasih sekarang. Nanti kalian kerja di tempat industri kami, di sana gajinya 1 bulan itu 8 juta. Mau tidak? Tuh, ngeri. Siapa yang tidak mau pegang 8 juta? 1 juta saja anak remaja dikasih pegang, selesai bola-bola. Apalagi 8 juta. Maka mereka tidak berpikir panjang. Anak remaja itu selalu kelemahan mereka tidak berpikir panjang, selalu berpikir pendek. Pada saat ditawarkan dengan iming-iming, saya sudah belikan kotas, belikan ini, apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi ini tidaklah berharga. Kalau kau ingin mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar lagi, kerja di industri gas. Di mana itu om? Di Batam. Di mana itu om? Di Singapura. Di mana itu om? Di luar negeri, pokoknya di mana. Ya pokoknya sebut nama-nama daerah. Entah itu mereka akan dibawa ke mana, mereka tidak tahu juga kan. Kalau sebut nama Batam atau Bangka atau di Brunei atau di mana, mereka tidak akan tahu ini negara apa. Anak remaja yang tidak tahu apa-apa, masih polos, masih lugu, tidak tahu tentang hal sesuatu. Yang mereka tahu dalam isi otaknya dapat uang. Dan ini terjadi. Salah satunya orang Bawang, perempuan. Ada berapa orang mereka karena pergaulan bebas, perempuan biasanya anak-anak SMP SMA, mereka terlalu hedon, terlalu berhappy cari ini cari apa. Tiba dia dapatkan orang yang memperdagangkan manusia, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu itu mereka dapat uang. Mereka dapat fasilitas apa yang mereka impikan, dapat lipstik, dapat bedak, dapat parfum, dapat macam-macam. Semuanya difasilitasi gitu. Lebih dari pacarnya dia gitu. Gila, kalau pacarnya palingan jalan, keliling bau-bau, habis bensin pulang. Ya palingan singgah makan minum saraba, makan pisang goreng, setelah selesai ya pulang. Ada kere ini pacar saya.
datang laki-laki yang mentereng, uangnya segudang dan sebagainya, maka matanya, hatinya tertutuplah dia, diperbodohi oleh itu. Itu terjadi, gitu, teman-teman. Ini bukan cerita fiktif, ini cerita fakta yang saya tidak sebut orangnya. Ini cerita di mana kakak saya pada waktu itu berangkat ke Jakarta. Dia dapat perempuan yang satu kampung. Berangkat karena dia kan kuliah ke Jakarta, kakak saya. Dia mau jalan-jalan, sudah lama tinggal di Jakarta, mau jalan-jalan ketemu temannya. Ternyata di kapal itu saya kurang tahu apakah kapal Lampelu atau kapal lain. Dia ketemu sama ini anak gadis remaja ini. Dia kaget. Oh, pergi di mana? Sama siapa? Untuk apa? Dia tanya-tanya seperti itu, kaget dia. Dia tidak pergi sama keluarganya, dia pergi sama orang yang tidak dia ketahui, dan itu bersama dengan teman-temannya. Dia tidak tahu. Dia hanya janjikan dia kerja di satu perusahaan, gajinya sekian. Ternyata apa? Sindikat perdagangan manusia. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu itu adalah setelah sampai di Jakarta, dia sudah gelisah di tengah jalan. Karena ini sudah ada dugaan yang paling kuat sekali bahwa mereka ini mau diperdagangkan, gitu. Mau dijual. Maka tiba di pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, turun dengan tergesa-gesanya, dia cari kepolisian. Kemudian dia amankan itu perempuan dan dicari siapa yang memanggil mereka. Ternyata itu adalah kejahatan berantai yang dibuat oleh para pelaku sindikat perdagangan manusia. Apa yang terjadi? Maka mereka ditangkap, ada kurang lebih sekitar 4 atau 6 kurang lebih mereka ditangkap. Maka yang awalnya dia mau liburan ke Jakarta menjadi ancaman bagi dia. Karena kenapa? Mereka tidak tinggal diam ternyata. Mereka punya komplotan di Jakarta yang lebih besar lagi. Kakak saya ini bukan laki-laki, perempuan. Saya sangat sedih sekali gitu. Perempuan remaja yang tidak tahu apa-apa hanya karena hidup hedon terlalu berhoya-hoya. Gitu. Kak, pada waktu itu kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari dia harus pulang ke Bau-Bau karena dia tidak nyaman lagi di Jakarta. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di Jakarta itu kota besar yang semua orang itu ada orang yang paling alim sampai orang yang paling jahat. Kalau kita sudah ketemu sama orang yang paling jahat, ya sudah, bisa jadi kelar hidup kita. Maka dia pulang lagi. Tidak jadi jalan-jalan ke sana kemari karena takut jangan sampai diculik oleh komplotan yang lain. Gitu. Maka hati-hati kalian ya perempuan-perempuan, hati-hati. Gitu. Itu yang perlu saya tekankan. Ya, kembali lagi pada masalah moralitas, ya, keimanan ini. Makanya remaja itu sebenarnya anak-anak muda itu darahnya masih mendidih, mudah terpengaruh oleh lingkungan. Maka saya sangat menyarankan Anda carilah teman lingkungan yang baik untuk membentuk kepribadian kalian sendiri.
untuk membentuk karakter diri kalian sendiri. Karena kalau kalian salah berteman, masuk dalam lingkungan atau organisasi tertentu, maka bisa jadi itu akan menjadi malapetaka untuk masa depannya. Ya. Sama pula dengan narkoba ini. Narkoba ini kan enak sesaat, sengsara selama-lamanya. Betul tidak? Gitu. Jadi segala sesuatu yang enak-enak itu belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Kita mau ingin tidur subuh, kita mau ingin tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil kita untuk salat subuh. Enak tidur, enak sekali, sampai setan dia bilang katanya buat tidur saja enak, itu namanya tidur itu enak, sampai gila. Maka pada waktu itu setan mengencingi telinganya dia. Itu adalah bentuk penghinaan kepada manusia gitu, karena dia tidak bangun untuk salat subuh. Dia bilang kau lebih rendah daripada saya. Kencingi kan, begitu. Itu adalah masalah narkoba ya. Ya kalau kita bicara jenis narkoba dan sebagainya, saya kira nantilah ya. Intinya substansinya di sini. Apa penyebabnya, siapa pelakunya, korbannya apa, bagaimana cara menanggulanginya, kurang lebih. Ada yang mau bertanya di seputaran barang haram ini? Atau tidak perlu bertanya mungkin. Ya. Kita hanya berdoa saja, semoga dijauhkan dari barang haram ini. Ya. Kalau tidak bertanya, kita masuk ke yang kedua, permasalahan problem yang kedua tentang penegakan hukum. Ya, penegakan hukum, law enforcement, penegakan hukum. Yang pertama itu masalahnya apa sebenarnya Pak, di penegakan hukum ini? Kalau kita bicara di hukum ini seakan-akan bagaikan pedang tumpul di atas, tajam di bawah. Oh, ini banyak Pak terjadi fenomena seperti ini. Kalau bicara pejabat, tumpullah hukum itu sendiri. Tetapi kalau kena masyarakat, orang miskin, tidak punya uang, tidak ada pengacaranya, orang kampung lagi, maka mereka dikasih tajam memang ini hukum. Kalau bisa hukum seberat-berat. Kalau koruptor, tumpul, kasih masuk dalam penjara, hanya pindah saja rumah, karena dalam penjara itu ada internetnya, ada HP-nya, ada televisinya, ada sofanya, hanya pindah rumah saja orang gila. Koruptor. Maka rakyat bilang bahwa, aduh ini ternyata hukum ini tajam di bawah, tumpul di atas. Apakah kalian merasakan hal itu atau tidak? Merasakan? Yang lain? Apanya yang iya? Kayak biasanya hukum-hukum di Indonesia ini kalau kayak untuk koruptor begitu lebih kayak ringan daripada masalah-masalah masyarakat. Kayak misalnya masyarakat kecil yang berbuat salah, biasanya lebih berat hukumnya masyarakat kecil daripada koruptor. Iya. Beratnya itu bisa dilihat dari masa dia di penjara dengan masa dia disiksa dalam penjara. Koruptor itu ya sedikit masa penjaranya, kemudian nanti lebaran itu kena amnesti atau kena semacam pemotongan masa tahanan ya itu. Yang tadinya dia 20 tahun dipotong lagi jadi 3 tahun, dipotong setiap hari lebaran atau setiap hari kemerdekaan, dipotong sampai pendek masa penjaranya.
Ya itu pun juga hanya pindah rumah. Tetapi Pak, apakah hukum di Indonesia seperti itu? Saya kira tidak bisa kita mengeneralisir, tidak bisa kita mengatakan bahwa semua hukum di Indonesia itu seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat banyak yang kurang adil. Ya, banyak kurang adil. Kenapa? Karena ya apa ya? Semacam ada istilah namanya jual beli pasar. Jual beli pasar. Artinya jual beli pasar ini hukum itu akan membela siapa yang bayar. Ya, bukan membela siapa yang benar, tapi siapa yang bayar. Banyak terjadi hal-hal yang seperti ini. Baik. Dan itulah keprihatinan kita. Bagaimana caranya mewujudkan penegakan hukum? Maka cara mewujudkan penegakan hukum itu adalah dengan memperkuat kemampuan atau kekuatan iman dari seorang hakim itu sendiri. Karena hukum yang adil itu akan dijatuhkan pada hakim yang adil. Tapi kalau hakimnya itu kantongnya masih di atas, dompetnya masih terbuka lebar, maka donatur akan datang. Gitu. Ya. Oleh karena itu hakim ini harus menjadi manusia berhati dewa. Ini kurang lebih ya. Manusia setengah dewa orang ini. Ya kenapa? Kalau Anda sedang memutuskan suatu perkara, maka si penuntut dan orang yang dituntut mereka tidak akan tinggal diam. Mereka cari jalan itu supaya mereka keputusan itu berpihak pada mereka sendiri, salah satunya antara si A atau si B. Selalu terjadi. Ente itu mau cari dengan lobby-lobby, bawa amplop, bawa oleh-oleh, dekati keluarganya si hakim, dekati orang dekatnya, dan lain sebagainya, 1001 macam cara untuk meloloskan kepentingan mereka di dalam hukum itu sendiri. Maka yang harus dijaga ini adalah hakim ini sendiri. Kalau hakimnya ini tidak netral, tidak mandiri, tidak adil, maka keputusan yang dia lakukan itu adalah hanya menguntungkan pada orang-orang yang dibayar, bukan pada orang-orang yang benar. Maka berdoalah semoga negara kita banyak melahirkan para penegak hukum yang adil. Karena kita tidak mempunyai kuasa untuk melakukan itu. Saya pun tidak punya kuasa. Saya pun hanya mempunyai kuasa untuk menceramai orang lain. Tidak punya kuasa untuk merubah sistem. Lebih-lebih mahasiswa. Maka kita sebagai warga negara yang baik, minimal kita doakan negara kita ini aman sentosa dan bisa mewujudkan penegakan hukum di tangan orang-orang para hakim yang adil. Tapi kalau Anda sudah menjadi hakim nantinya, dan tidak mungkin menjadi hakim di pengadilan karena bukan jurusan kali, kecuali Anda masuk di program studi hukum pidana, hukum perdata. Dan kalau di jurusan kalian minimal tidak, ya. Kalau ada perkara nantinya masuk di pengadilan, ya. Maka yang kalian lakukan itu adalah, kalau ada perkara ya, yang kalian lakukan itu adalah bagaimana kita mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk menguatkan argumentasi, dalil, dan alibi kita sendiri. Karena hukum positif di negara kita itu melihat pada alat bukti
saksi yang mengetahui tentang perkara itu sendiri. Betul tidak? Semakin banyak saksinya, semakin kuat kesaksiannya, semakin banyak barang buktinya, maka kemungkinan keputusan yang dibuat oleh si hakim itu akan berpihak kepada Anda. Tetapi kalau Anda tidak kuat dalam memutuskan, tidak kuat dalam mengumpulkan para saksi, tidak kuat dalam mengumpulkan alat bukti, maka kemungkinan besar keputusan itu tidak berpihak pada Anda. Karena ini bicara hukum positif. Ternyata di balik itu juga ada kewenangan si hakim, di mana dia harus memutuskan sebuah keputusan itu bukan hanya berdasarkan pada akal pikirannya, tetapi juga berdasarkan pada hati nuraninya. Waalaikumsalam. Bagaimana? Saya mungkin perlu bercerita kepada Anda semuanya. Ada seorang ibu baru melahirkan, kemudian karena himpitan ekonomi dan dia baru bercerai dengan suaminya, dia harus menghidupi anaknya sendiri. Tetapi karena himpitan ekonomi, dia tidak kerja, dia punya penghasilan yang menjamin bisa untuk kelangsungan anaknya ini. Maka dia berpikir, daripada anak saya meninggal, lebih baik saya titip di panti asuhan. Maka dengan berat hati si ibu itu pergilah di panti asuhan, bertemu dengan pengelola panti asuhan dan meminta kepada mereka, saya titipkan anak saya hanya karena saya belum bisa menafkahi anak saya sendiri. Tetapi dengan syarat, tolong dijaga baik-baik anak saya dan jangan pernah ceritakan siapa orang tua. Setelah pertemuan itu, maka pengelola panti bersetuju untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak dari orang tua si bayi. Setelah berumur kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya, si ibu ini ternyata sudah cukup pendapatannya dan dia ingin kembali menengok anaknya dan ingin kembali memeluk anaknya. Maka dia pergilah ke panti asuhan setelah kurang lebih 10 tahun dia meninggalkan anaknya. Ternyata setelah pergi di panti asuhan itu, apa yang terjadi? Ternyata anaknya itu sudah diadopsi oleh orang lain. Sedih tidak? Sudah diadopsi oleh orang. Siapa yang adopsi dia? Adalah orang kota yang tinggal di kota. Dia perempuan kampung yang tidak tahu di mana kota itu tetapi karena hatinya sudah kuat, tekadnya sudah kuat untuk ingin bersama dengan anaknya dimanapun, di ujung dunia pun saya akan cari anak saya sendiri. Maka dia cari dengan tekadnya itu sesuai dengan alamat yang diberikan itu di kota besar. Ternyata setelah beberapa hari dia mencari anaknya, dia mendapatkan anaknya itu dengan alamat yang sudah tertera. Dia lihat dari jauh, kejauhan anaknya, kayaknya itu adalah anak saya.
yang kurang lebih umurnya kurang lebih sekitar 10 tahun. Dia adalah seorang gadis yang cantik. Rambutnya sudah panjang terurai. Tapi anak saya masih polos. Tidak tahu siapa orang tua. Dia dekati anaknya sendiri. Ternyata orang tua asuhnya, orang tua angkatnya datang melihatnya. Dia kira ini adalah pencuri yang mau ingin mencuri anak itu sendiri. Maka diusirlah itu perempuan. Hei, siapa kamu di situ? Kenapa kamu datangi anak saya? Pergi sana. Kata orang gila. Pergilah. Dia baliklah dengan menangis sedih karena tidak bisa berjumpa dengan anaknya sendiri. Pada saat di perjalanan dia merasa berdosa selama kurang lebih 10 tahun dia tinggalkan anaknya. Mungkin ini adalah dosa saya sebagai orang tua. Tetapi si ibu itu tidak pantang menyerah. Karena dia sudah bertekad, saya harus menebus dosa saya kepada anak saya. Harus tebus. Maka pada hari keduanya dia pun pergi untuk mendekati anaknya sendiri, minimal tidak memeluknya. Dia pikir bahwa sudah bisa, ini adalah waktu yang tepat. Didekatilah anaknya itu sendiri. Ternyata sebelum memegang anaknya itu sendiri, ternyata datang lagi orang tua angkat itu sendiri. Maka karena sudah 2 kali dia melakukan hal itu, orang tua angkatnya langsung telepon pihak kepolisian bahwa ada pencuri yang mau ingin mencuri anak saya. Singkat cerita, datanglah pihak kepolisian menyeret ibu itu sendiri, dibawa di sel dia. Karena ini patut diduga Anda telah melakukan perencanaan penculikan kepada anak-anak. Boleh jadi kalian ini adalah orang yang ingin memperdagangkan manusia itu sendiri. Itu pihak kepolisian. Dan diadililah itu perempuan, dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Di dalam pengadilan itu apa yang terjadi, teman-teman? Si ibu ini tetap bersikuku bahwa itu adalah anak saya. Di depan hakim bahwa saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, saya bersumpah bahwa ini adalah anak saya yang dulu pernah saya titipkan di panti asuhan A dan dia dibesarkan oleh si pengelola, kemudian diasuh oleh si ibu itu. Tetapi si ibu itu tidak mengaku. Tidak. Karena yang saya tahu anak ini tidak jelas orang tuanya. Mana bukti bahwa engkau adalah orang tuanya? Mau bukti apa? Tidak ada surat-suratnya. Tidak ada. Kalaupun mau ingin tes gen itu harus biaya jutaan itu, membiayai tes. Apakah dia tes DNA dia? Apakah dia itu anak hasil biologis dari si ibu tadi? Tidak bisa karena dia tidak punya uang sama sekali untuk membiayai. Maka yang terjadi adalah hanya keyakinan saja bahwa ini adalah anak saya. Terjadilah pertengkaran di dalam persidangan itu, di mana si ibu kandungnya itu bersikuku untuk mengatakan bahwa itu adalah anak saya. Si orang tua asli itu menyatakan ini adalah anak saya punya bukti, saya punya surat-surat, dan saya telah mensekolahkan dia, membiayai dia, membesarkan dia. Saya telah mengabdikan diri saya untuk anak ini sendiri.
Si hakim bingung gitu pada waktu itu. Ini ibu satu bilang orang tuanya. Kalau seharusnya orang tuanya, kalau bukan orang tuanya seharusnya dia sudah merasa diri. Ibu juga ini orang tuanya. Maka si hakim pada waktu itu mengeluarkan satu statement yang sangat kontroversial pada waktu itu. Apa? Kalau kalian bertengkar dalam pengadilan ini untuk keadilan, maka saya akan putuskan anak ini kita akan bagi dua. Ya mau tidak mau. Kau ambil satu bagian, kau ambil satu bagian. Kan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak akan bisa. Maka mereka protes. Kenapa ini si hakim ini begini? Si ibu kandungnya juga merasa kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh si hakim. Kenapa begini? Ada tidak manusia berhati seperti itu? Si ibu yang mengadopsi dia itu dengan sangat kerasnya dia bilang, kalau katakanlah seperti itu, ya apa boleh buat? Kalau katakanlah si hakim itu mau ini, tetapi ingat saya akan menuntut kamu. Itu perkataan dari orang tua angkat. Apa reaksi dari orang tua kandungnya? Di luar dari dugaan. Apa yang dikatakan orang tuanya? Kalau begitu, saya mengalah Pak Hakim. Saya mengalah, saya mengundurkan diri, saya tidak bersikeras demi keselamatannya anak ini. Maka si hakim berpikir dan merasakan dalam hati, tidak mungkin seorang ibu tega mau ingin membela anaknya. Kenapa dia rela memberikan kepada orang itu? Karena dia ingin anaknya itu bahagia, meskipun raganya telah berpisah. Karena tidak ada orang tua pun sedikit pun ingin menghancurkan, membunuh anaknya. Setelah dia memikirkan secara matang-matang dan dia merasakan dalam hati nuraninya, maka dia putuskan si hakim itu bahwa si ibu itulah yang mengalah, itulah yang menjadi orang tua kandungnya sendiri. Putus, tak selesai. Kenapa si hakim itu tidak hanya berpikir dengan mata, tapi dengan hati nuraninya sendiri untuk mendapatkan yang namanya keadilan. Nah, jadi itulah kisah yang dinamakan dengan kebijaksanaan seorang hakim. Itu saya dapatkan pada waktu saya belajar tentang karena saya orang kebijakan. Dulu kami bedakan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan, tetapi ada etika kita menjadi manusia dalam membuat peraturan perundang-undangan. Jauh lebih tinggi kebijaksanaan. Itu menurut kajian kami pada waktu itu. Ya, sampai di sini ada yang mungkin ditanyakan tentang penegakan hukum. Kalau kita bicara penegakan hukum, teman-teman, dalam fakta-faktanya di lapangan, kadang-kala kita meneteskan air mata hanya karena perjuangan seorang ibu ingin mendapatkan keadilan, seorang bapak ingin mendapatkan keadilan, seorang nenek ingin mendapatkan keadilan. Kadang-kala meneteskan air mata, tapi itulah namanya kehidupan. Penuh dengan perjuangan. Orang bilang kalau mau ingin mendapatkan keadilan yang sejati, maka masuklah di dalam surga. Karena dunia ini hanyalah cobaan. Bilang. Jadi kalau ingin mendapatkan keadilan yang sejati,
Tunggulah, pengadilan yang sejati itu adalah pengadilan di akhirat nanti. Orang bilang, ya. Ada yang mau bertanya seputar narkoba tentang penegakan hukum? Tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, penjelasan yang ketiga semoga saya bisa selesaikan tentang terorisme. Ya. Ya. Memang siapa yang merasakan betul apa yang saya ceritakan tadi? Ada yang menghayati gitu. Semoga itu bisa menjadi penghayatan buat kita semuanya. Oleh karena itu, jangan pernah sakiti kedua orang tua kita, ya, karena mereka pasti ingin berkorban jiwa dan raganya demi anak mereka kecil. Kembali ke terorisme, teman-teman, ya. Terorisme itu terdiri atas dua kata. Ada teror di sini, ya. Ada isme di sini. Teror itu adalah apa? Adalah berupa ancaman. Ancaman. Anda pernah diteror nih? Tidak. Siapa yang pernah diteror? Pernah diteror? Sama? Teman sendiri. Teman sendiri. Kayaknya positifnya itu macam kerja. Maka pelakunya dinamakan dengan teroris. Anda ini teroris ya? Setiap hari Anda teror saya. Ancaman bisa itu adalah tekanan, kegiatan untuk melakukan ancaman, kegiatan untuk melakukan tekanan, ya, intimidasi atau tekanan tadi, bahkan yang disebut dengan pembunuhan. Jadi teror itu adalah kegiatan dengan melakukan ancaman, intimidasi, bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Siapa pelakunya? Pelakunya dinamakan dengan teroris. Ya. Sedangkan isme ini apa? Isme ini adalah paham atau keyakinan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang yang diyakini kebenarannya dan diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi semacam itu pandangan hidup mereka sendiri. Jadi terorisme itu adalah paham atau pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang meyakini untuk mendapatkan tujuan itu dengan melakukan ancaman, intimidasi ataupun pembunuhan. Di sini kalau kita lihat dari segi bentuk atau sifat dari perbuatan mereka, ini tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal warna kulit. Betul tidak? Teroris itu tidak mengenal itu. Teroris itu ya siapa yang mempunyai jiwa mengancam, tidak akan mengancam, mengintimidasi orang, membunuh, itu namanya teroris. Siapapun agama, apapun suku Anda, bahasa Anda apapun, tetap itulah yang disebut dengan teroris. Tetapi apakah itu masuk dalam terorisme? Dikatakan terorisme kalau dia sudah berpandangan untuk mencapai tujuan saya itu harus dengan teror, maka itulah yang disebut dengan terorisme. Segala sesuatunya untuk mencapai tujuannya mereka harus dengan teror, itu namanya terorisme. Paham yang ingin mendapatkan sebuah tujuan dengan melakukan teror, ancaman, tekanan, bahkan pembunuhan. Ini mendapatkan tujuan yang mereka ingin. Namanya teroris. Ya. Pertanyaannya, kenapa teroris ini selalu dihubung-hubungkan dengan agama? Kita diperbodohi oleh orang-orang yang orientalis.
yang mau ingin menghancurkan sebuah agama. Masa sih? Makanya orang-orang yang bilang bahwa oh Islam itu adalah agama teror. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tidak ada agama Islam mengajarkan teror. Tapi kenapa ada orang Islam yang kerjanya menjadi teroris? Kan begitu? Betul tidak? Ada. Ya, mereka ISIS itu Jamaah Islamiyah, ya, dan lain sebagainya. Mereka menjadi teroris. Ya, jadi ISIS, JI Jamaah Islamiyah, dan lain sebagainya dengan banyak nama yang mereka. Ya, mereka menjadi teroris ini tujuannya adalah untuk menghancurkan agama, membuat namanya stigma di mata dunia bahwa Islam itu agama yang jelek. Ini dibuat skenario ini oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan Islam. Ini menghancurkan Islam. Siapa? Wallahu a'lam. Yang jelas bukan Islam itu. Kalaupun dia mengaku Islam, namanya munafik. Manusia munafik. Dia mengaku Islam kemudian menghancurkan Islam, namanya munafik. Kan begitu? Maka yang menghancurkan Islam itu bukan orang Islam, tapi orang munafik atau orang yang di luar Islam. Siapa ya? Ya perlu saya sebutkan karena harus ada riset untuk membuktikan ini. Inilah yang menjadi masalahnya gitu. Ya, kebanyakan orang-orang yang terlibat dalam teroris ini, ya kita sebutlah, katakanlah saudara-saudara yang agama itu adalah, misalnya kita jawab saja ya fenomena-fenomena di dunia sekarang seperti ISIS, Jamaah Islamiyah dan sebagainya itu. Ada warga Indonesia yang menjadi korban dari ISIS. Itu mereka orang yang baru belajar agama, mau ingin mendapatkan satu kondisi yang mereka cita-citakan, yang katanya adalah negara Islam. Namanya saja hanya negara Islam, perilakunya kafir. Kenapa disebut kafir? Karena tidak ada dalam Islam itu menganjurkan untuk membunuh orang yang tidak berdosa. Tidak ada dalam Islam itu menganjurkan untuk membunuh diri kita sendiri. Membunuh diri itu adalah bagian dari bunuh diri sendiri. Sementara Islam mengecam perbuatan yang membunuh diri sendiri. Karena mereka orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Kalau mereka bunuh dirinya sendiri, mereka mendapatkan syukur. Wahai teman-teman, saudara-saudaraku, mendapatkan surga itu tidak mesti juga bunuh diri. Jangan tolong juga begitu. Ya, dapat surga itu ya puasa. Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan masuk. Orang yang sering berpuasa, puasa sunnah, puasa wajib, insya Allah akan masuk surga. Kalau mau ingin dapat surga, maka sama kedua orang tua. Surga juga. Di mana surga ada di bawah telapak kaki. Kalau mau ingin dapat surga, jadilah orang dermawan. Orang dermawan ada juga pintu surganya, Bapak. Kenapa kau harus bunuh diri? Di mana otaknya? Lupa di rumah mungkin. Itu. Ternyata dalam Islam ada banyak yang menyimpang ya dalam agama. Bahkan membunuh satu orang yang tidak berdosa, sama halnya itu membunuh seluruh manusia di dunia ini. Maka kejam. Ya.
Apalagi membunuh orang yang bukan muslim yang mereka tidak berdosa. Tugasnya kita adalah melindungi mereka. Jangan sampai anak-anak muda ya terpengaruh oleh paham-paham seperti yang menjanjikan tentang surga, kau akan mendapatkan surga kalau kau mati, kau akan jihad fisabilillah. Dia bilang prek, ngomong kosong, dibohong. Ya setan dia bilang gitu. Pernah saya janjikan kau di dunia begini-begini, kalau engkau mati akan begini-begini, tapi bohong. Itulah janji-janjinya orang-orang yang tidak beriman ya. Banyak kapan-kapan orang Indonesia pergi di Syria, ternyata mereka dijadikan pasukan ISIS. Ada perempuan, ada berapa orang perempuan, ada yang mau ingin dijadikan budak, ada yang mau ingin dijadikan istri. Mereka tinggal tunjuk gini, oh besok mau menikah sama saya. Enak sekali. Itu perbuatannya. Kadang-kadang penggal lebih bagus juga kita sembelih ayam, kita baca bismillah. Istri itu luar biasa, tidak punya jiwa manusia. Jauh sekali dari nilai keagamaan, jauh sekali. Dan mereka itu punya tujuan ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Ada satu kisah di mana ini penutup ya teman-teman, satu kisah. Ya. Mungkin pernah dengar. Kalau Anda masuk di YouTube-nya saya pasti tahu. Ada satu kisah di mana seorang pemuda berencana mau ingin melakukan bom bunuh diri di salah satu tempat ibadah. Dia bilang bahwa besok saya akan bom bunuh diri di salah satu tempat ibadah karena mereka lah yang menghancurkan agama, mereka lah yang musuh Allah, mereka lah pengikut setan, dajjal, iblis, pokoknya macam-macam. Dengan berbagai cap dan stempel yang ada dalam otaknya. Ya, maka pergilah kepada syekh ulama besar di kampungnya itu, ya. Dia pergi, syekh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok aku minta izin, syekh. Apa? Besok saya mau ingin jihad fisabilillah, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kamu lakukan? Besok saya mau akan bom. Tolong berikan saya. Ini anak muda ini, wah, percaya diri. Anak muda itu selalu kalau mereka masuk kayak di brainstorming itu, kayak dicuci otaknya, mereka itu sangat percaya diri mengatakan seperti itu. Ya, kita yang orang sadar, orangnya akalnya masih sehat, pasti tertawa. Tapi bagi dia itu serius dan ya pokoknya besok sama mati. Ya, dengan sangat luar biasanya. Oh, saya kasih saya begini, saya ambil contoh saja. Orang yang dikasih motivasi, ya kalau kau melakukan ini kau akan menjadi kaya, pasti kita akan dapat motivasi, betul tidak? Nah, lebih-lebih kalau dijanjikan kau melakukan kau masuk surga, jauh lebih dahsyat itu. Maka si itu dengan tenang dia berkata begini, saya mau tanya dulu sama Anda, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tujuannya menciptakan setan itu apa? Maka dengan santannya, dengan penuh percaya dirinya, sepemuda itu mengatakan bahwa setan itu laknatullah, itu adalah makhluk yang paling jahat, yang dimana tujuannya mereka adalah hanya untuk menjerumuskan manusia di dalam neraka. Itu biasanya nada-nadanya begitu ya. Nah, langsung jadi kalau engkau besok mau ingin bom bunuh diri di tempat ibadah itu, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, kemudian mereka masuk dalam neraka,
Jadi apa bedanya antara setan dengan iblis? Ya, kalau setan itu mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka, kau sendiri besok membom diri supaya mereka masuk di dalam neraka. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Dia berpikir itu anak muda itu bisa bom sana ya. Ternyata saya itu sudah tergoda mas sama jadi pengikutnya setan gitu. Nah, ternyata dia yang kesetanan. Ya, ternyata setelah diberikan wejangan oleh syekh, oleh ulama besar itu, bahwa seharusnya kalau kita orang Islam, kalau Anda melihat orang yang belum mendapatkan hidayah, ajak mereka pada hidayah itu. Kalau Anda melihat ada orang yang masih tersesat, panggil dia, ajak dia, rangkul dia supaya mereka masuk di dalam jalan yang benar. Itu tugas kita. Bukan membunuh mereka kemudian masukkan mereka ke dalam neraka. Nah, coba pikir itu di mana otakmu, di rumah atau di sini? Gitu ya. Coba pikirlah anak muda. Bahwa itu apa yang kau telah pelajari, ajaran itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya pada manusia tetapi semesta alam menjadi sebuah rahmat keselamatan dengan kedatangannya Islam itu sendiri. Engkau datang di sini untuk kau tidak menyelamatkan mereka, membunuh mereka. Seharusnya orang Islam itu kalau ada orang yang tidak selamat, selamatkan mereka. Kalau ada orang masuk surga, upayakan mereka bagaimana caranya supaya mereka masuk ke dalam surga bersama dengan kita. Kita doakan mereka. Kan begitu. Maka disitulah seorang pemuda itu sadar ternyata apa yang dia pelajari selama ini ternyata adalah ajaran setan yang terkutuk. Nah itu janganlah mendekati terorisme ini, ya. Atau janganlah menjadi seorang peneror bagi kehidupan orang lain. Mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya? Karena ini waktunya sudah jam 9, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada Pak. Siapa? Saya. Iya, silakan. Selain tujuannya mereka untuk menghancurkan agama itu ada tujuan lain lagi. Apa itu? Maksudnya kayak apakah tujuan-tujuan yang ingin mereka capai gitu selain menghancurkan agama? Iya, jadi ada tujuan mereka memang. Jadi begini ya. Ada yang salah paham, ada orang tujuannya baik, tapi caranya buruk. Maka kalau ada tujuannya baik, caranya buruk, maka sama dengan adalah buruk. Tujuannya baik, cara yang dia peroleh itu buruk. Kita mau ingin kaya, baik tidak? Baik. Tapi cara mendapatkan kekayaan itu dengan korupsi, mencuri, begal, dan lain sebagainya, menipu. Itu namanya tujuannya betul, caranya tidak betul. Iya. Namanya buruk. Ya. Sekarang kalau katakanlah caranya baik, tujuannya buruk seperti apa? Sama dengan apa? Buruk juga. Ini caranya bagus, halus. Ya. Itu mafia itu. Mereka pura-pura pakai jas lah apa segala macam ya. Seakan-akan mereka adalah seorang direktur di sebuah organisasi besar. Kemudian Anda ditawarkan untuk menjadi seorang investor. Tolong tanamkan uang Anda karena kalau kami dapat keuntungan kami akan bagi 100%. Jadi kalau Anda tanam uang Anda 50 juta, Anda bulan depan Anda dapat 100 juta. Anda duduk saja, duduk santai di pantai sambil merokok, sambil nikmati sarapan apa segala macam. Tunggu bulan depan dapat 100 juta, mau tidak? Mau. Ya. Ternyata karena cara-caranya baik, tujuannya jelek, maka dia menjadi penipu bagi orang lain.
Oleh karena itu Islam mengajarkan, ya negara mengajarkan, wujudkanlah, tanamkanlah cita-cita tujuan Anda dengan cara-cara yang baik. Tanamkanlah tujuan Anda, gantungkanlah cita-cita Anda dengan setinggi-tingginya, dengan semulia-mulianya, tetapi cara untuk mendapatkan juga itu dengan cara yang mulia. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, itu ISIS itu selain menghancurkan Islam, apalagi tujuan mereka? Salah satunya adalah membentuk negara Islam. Betul, bagus tujuannya. Caranya membunuh orang itu tidak benar. Caranya membunuh diri itu tidak benar. Maka itulah yang disebut dengan buruk juga. Kalau kita mau dirikan negara agama, ya, kalau kita orang Islam, ya, saya senang juga. Tapi apakah kita sudah siap atau belum? Masalahnya di sini. Apakah cara-cara yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak? Sekarang kalau kita kembalikan lagi bahwa apakah Pancasila itu, nah ini banyak orang yang mengatakan Pancasila itu adalah togut, Pancasila itu adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Itulah orang-orang yang tidak berpikir. Itulah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Orang-orang yang tidak membaca sejarah perjuangan para ulama dalam memerdekakan Indonesia. Pancasila itu bukan hanya datang begitu saja. Pancasila itu dirumuskan oleh para ulama, para pencinta agama, orang-orang yang nasionalis, yang cinta dengan negaranya, cinta juga dengan agama. Pancasila itu diambil dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang ada di negara kita. Ya, salah satunya adalah agama kita, agama Islam. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kata itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adillah kepada suatu kelompok, jangan sampai karena kebencian terhadap kelompok lain sehingga engkau tidak berlaku adil, maka adilnya. Itu dalam Al-Quran untuk menganjurkan kita adil. Dalam Al-Quran juga menganjurkan kita beradab, punya etika, punya norma, punya moral dan sebagainya. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima semuanya sesuai dengan apa yang menjadi syariat dan ajaran Islam itu sendiri, sejalan dengan syariat Islam. Maka Pancasila itu sebenarnya ajaran dari Islam yang diadopsi dalam hukum negara. Gitu. Bagaimana dengan agama yang lain? Agama yang lain juga mereka menggunakan tafsir yang sama, gitu. Bahwa Pancasila itu sesuai dengan agama kami. Orang Hindu bilang sesuai dengan agama kami, orang Kristen bilang sesuai dengan agama kami, orang Buddha mengatakan sesuai dengan agama kami. Kalau begitu kita sepakat membentuk namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila adalah ideologi kita semua. Ideologi kita sama-sama. Kan bagus. Kita hidup rukun. Hanya yang membedakan saja ruangan. Ini ruangan A, ruangan B, ini orang Islam, semuanya Kristen. Orang Islam beribadah dengan caranya, orang Kristen beribadah. Tetapi kita disatukan dengan satu gedung. Kita berbeda ruangan, tapi kita disatukan dengan satu gedung, yaitu adalah NKRI. Ya, kurang lebih seperti itu karena ini sudah lebih dari jam 9. Jangan sampai teman-teman sudah tidak tenang jiwa dan raganya. Ya. Maka kita selesaikan sampai di sini.